Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan kedua. Perkenalkan, saya Sarini Powati, guru dari SMK Negeri 2 Palangkaraya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan yang kedua di Universitas Palangkaraya. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Pada uji kinerja ini, saya melaksanakan praktek pembelajaran bersama peserta didik secara daring. Praktek pembelajaran yang saya lakukan melalui dua kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan sinkronis, yaitu melalui aplikasi Gmail, dan yang kedua adalah melalui asinkronis, yaitu melalui grup WA dan Classroom. Untuk perekaman praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Berikut saya tampilkan kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan bersama peserta didik. Mohon kritik dan sarannya agar pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik ke depannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, Bu. Oke. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini ya, sebagai juga tanda syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian di kegiatan ini nanti kita dilancarkan, dimudahkan untuk memahami materi pembelajaran kita hari ini. Maka ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doanya, Rafli. Marilah teman-teman, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rafli sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, oke, Ibu akan mengecek kondisi jaringan kita. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Oke, mudahan sampai akhir nanti jaringan tidak menjadi kendala buat kita melakukan pembelajaran hari ini. Karena pada bulan ini adalah bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa kita terlepas dari penjajahan. Ya. Tepatnya tanggal 17 Agustus sebagai hari diperingatinya kemerdekaan bangsa kita. Juga sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, maka kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu nasional. Di hari kemerdekaan kita, terima kasih bangsa berrasa Oke, kita sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ya. Sekarang Ibu akan mengabsen kalian, mengecek kehadiran kalian. Oke. Anissa hadir? Hadir, Bu. Aisyah? Hadir, Bu. Aulia Sapitri? Hadir, Bu. Esther Aurelia? Hadir, Bu. Info terkini ya. Kita lihat kondisi saat ini penyebaran COVID-19 tidak ada penurunan, malah mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Nah, posisi sekarang di Kota Palangkaraya khususnya berada pada level 4, yang artinya bahwa level 4 adalah kondisi yang sangat gawat. Makanya karena kondisi seperti ini kita tidak bisa melakukan yang pembelajaran secara tatap muka. Penerapan PPKM sudah dilaksanakan pada saat ini. Akhirnya kita melakukan proses pembelajaran secara daring.
Alhamdulillah Ibu lihat kehadiran kalian semua sehat. Ini berkat yang namanya kalian tetap menjalankan prokes atau protokol kesehatan. Apa saja yang termasuk di dalam protokol kesehatan itu? Silakan. Silakan. Mencuci Siti, tangan Diana. sesering mungkin, menjaga jarak, memakai masker. Oh iya, benar. Pembelajaran kita hari ini adalah masuk pada mata pelajaran penataan produk. Mungkin baru bagi kalian ya, karena di kelas 10 tidak ada mata pelajaran dari penataan produk. Tetapi mata pelajaran penataan produk ini adalah kelanjutan yang merupakan satu keahlian bagi kalian. Walaupun belum pernah dipelajari di sebelumnya, tapi materi yang ada di dalam penataan produk itu sudah ada bagian-bagian yang pernah tersinggung di kelas 10. Misalkan apa itu produk ya. Ada yang masih ingat apa itu produk? Silakan. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Oke, benar ya Nurul ya. Ada lagi? Silakan. Apa saja yang ditawarkan ke pasar yang bisa memuaskan keinginan dan kebutuhan? Oke, benar juga ya si Raffi ya. Itulah yang dinamakan dengan produk. Ternyata kalian cukup memahami apa yang dimaksud dengan produk ya yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 10. Oke. Untuk menambah semangat kalian, ini yel-yel yang tidak pernah dan harus kalian ketahui khususnya untuk kelas pemasaran. Ada BDP. We are the best. Sekali lagi BDP. We are the best. BDP. We are the best. Ada yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini ya. Pertama sekali untuk mata pelajaran penataan produk ini adalah 3.1 memahami penataan produk. Nah, sedangkan KD4 satunya adalah melakukan pengelompokan penataan produk. Ya. Baik itu food, ya, fashion, kosmetik yang ada di supermarket, di fashion, dan di sport. Ya. Oke. Materinya nanti juga kenapa mesti kalian mempelajari ini ya? Ya harus karena kalian jurusan pemasaran ini bagian dari bidang keahlian kalian di mana kalian ahli dalam hal menata produk baik yang ada di toko, di supermarket, di toko pakaian ataupun di toko olahraga. Nah, bekal kalian dalam hal nanti bekerja ya, pada saat itu. Ya tidak usah jauh-jauh nanti pada waktu PKL pun kalian akan melaksanakan yang namanya penataan produk. Tapi pada saat ini kalian dulu hanya mempelajari materinya, penerapannya di lapangan melalui PKL dan akan diteruskan dilanjutkan pada saat kalian nanti bekerja. Oke, materi yang akan diajarkan nanti ya ada definisi dari penataan produk, ada tujuan dari penataan produk, ada jenis-jenis penataan produk ya. Itu materi yang akan kita pelajari di pembelajaran pertama ini. Nah, kemudian kegiatan nanti seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya di kelas 10 ya. Kemudian kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok seperti itu. Nanti LKPD-nya sudah di-share di grup ya, classroom. Kemudian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, ada tes evaluasi yang terakhir. Seperti biasa 5 soal ya. Untuk pengetahuannya, penilaiannya pun seperti ya pertemuan-pertemuan kemarin, seperti ada penilaian pengetahuan, ya, ada pengetahuan di mana kita nanti dites tentang kepemahaman dari materi, ada penilaian sikap ya dari hasil observasi yang
kalian lakukan pada setiap kegiatan di pembelajaran ini, ya ada penilaian keterampilan juga, ya. Ya, keterampilan kalian bagaimana mempresentasikan dari hasil diskusi, yaitu sama halnya dengan keaktifan kalian dalam proses pembelajaran. Oke. Sekarang kita akan masuk pada mempelajari materi pada pertemuan hari ini. Ibu akan share melalui video pembelajarannya. Dan ini khusus mata pelajaran kelas 11 ya, semester ganjil, jurusan kita BDP, Bisnis Jaringan Pemasaran. Nanti juga di kelas 12 juga akan ada kelanjutan yang namanya mata pelajaran penataan produk. Tetapi materinya adalah materi kelanjutan dari yang ada di kelas 11 dan lebih mendalam. Tentunya lebih mendalam daripada pembelajaran di kelas 11. Nah, ini video tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan kalian menontonnya, ya, menyimaknya. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan setelah berakhirnya kita mempelajari melalui video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran penataan produk di kelas 11 semester 1, jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran tingkat SMA tahun ajaran 2021-2022. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang memahami penataan produk food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Silakan dicermati gambar berikut. Ini adalah salah satu contoh gambar di mana nanti kita akan mempelajari materinya tentang apa yang ada di gambar ini. Adapun KD yang akan kita pelajari pada pertemuan 1 ini adalah KD 3.1, memahami penataan produk, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Kemudian KD 4.1, melakukan pengelompokan penataan produk, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Menjadi tujuan pembelajaran di sini adalah melalui pemaparan ini, diharapkan peserta didik mampu memperjelas definisi penataan produk, memperjelas tujuan penataan produk, menganalisis jenis-jenis penataan produk, dan bisa membedakan penataan produk berdasarkan jenis-jenis penataan produk. Pembelajaran kali ini dimulai dengan definisi penataan produk. Nadiman berpendapat bahwa yang dimaksud dengan display atau penataan produk adalah tata letak barang dengan memperhatikan unsur pengelompokan jenis dan kegunaan barang, kerapian, dan keindahan agar terkesan menarik dan mengarahkan konsumen untuk melihat, mendorong, dan memutuskan untuk membeli. Sedangkan menurut Bohari Alma, yang dimaksudkan dengan display ialah keinginan membeli sesuatu yang tidak didorong oleh seseorang, tapi didorong oleh penglihatan ataupun oleh perasaan lainnya. Pendapat lainnya tentang definisi penataan produk dikemukakan oleh Widya Ningsi dan Syamsul. Mereka berpendapat bahwa display adalah suatu cara pemajangan produk dan penataan produk yang diterapkan oleh perusahaan dengan tujuan menarik minat pelanggan agar melihat dan membeli produk yang ditawarkan. Sedangkan menurut William J. Short dan dalam Sutrisno, display adalah suatu cara mendorong perhatian dan minat konsumen pada toko atau barang dan mendorong keinginan membeli melalui daya tarik penglihatan langsung. Menurut Short, dalam Bohari, dalam poster, yang dimaksudkan dengan display berarti usaha mendorong perhatian dan minat konsumen pada toko atau barang dan mendorong keinginan membeli dalam daya tarik penglihatan langsung.
Materi kedua adalah tujuan penataan produk. Yang A, attention and interest. Artinya adalah display produk harus menarik perhatian. Produk ditata sedemikian rupa sehingga setiap pengunjung yang melihat penataan produk langsung tertarik untuk mendekat agar menarik dan memancing minat pengunjung. Biasanya digunakan warna dinding, hiasan, dan tata pencahayaan yang sesuai. Tujuan penataan produk yang berikutnya adalah desire and action. Artinya, display diharapkan dapat memancing keingintahuan, mendorong orang untuk masuk ke dalam toko, dan pada akhirnya membangkitkan hasrat untuk memiliki produk. Kesan pertama terhadap display harus benar-benar menggoda pengunjung toko untuk masuk ke dalam toko, melihat secara terperinci produk yang ditampilkan, lalu bergerak untuk membeli. Ada desire, yaitu hasrat untuk mengetahui lebih dalam, dan hasrat untuk memiliki, lalu action, keputusan untuk membeli. Konsep penataan produk tersebut senada dengan model AIDA, attention, interest, desire, dan action, yang diperkenalkan oleh Philip Kotler. 1. Perhatian, attention. Artinya, display produk harus memenangkan perhatian pengunjung. Dengan kata lain, membuat mata pengunjung tertuju ke produk itu, bukan ke produk-produk lain. Minat atau interest, artinya penataan produk harus menarik minat, attention, setelah memenangkan perhatian pengunjung. Display yang baik mendorong pengunjung untuk melihat dari dekat produk tersebut. Pada tahap ini, pengunjung akan melihat secara langsung bentuk fisik produk. Selanjutnya, menimbang-nimbang apakah produk itu sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Hal ini menunjukkan minat terhadap produk. Selanjutnya, yang ketiga adalah keinginan atau desire. Artinya, display produk harus dibuat sedemikian rupa sehingga mendorong calon pembeli melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu mencari informasi lebih dalam tentang harga serta kelebihan dan kekurangan produk kepada pramuniaga. Ketika pengunjung menanyakan yang terperinci tentang harga dan kelebihan produk, itu berarti dia tertarik untuk memiliki produk tersebut. Sedangkan yang keempat adalah tindakan atau action. Artinya, pengunjung mengambil keputusan untuk membeli, action, produk yang di-display. Display yang baik adalah suatu display yang pada akhirnya mampu membuat pengunjung mengambil keputusan untuk membeli. Berdasarkan tujuan tersebut, Kotler menyarankan beberapa karakteristik penataan produk yang baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harsh dan dramatis. Artinya, calon konsumen menaruh perhatian dan minat terhadap produk karena adanya interaksi dramatis antara elemen warna, alat peraga, aksesori, pencahayaan, dan pergerakan di dalam toko ataupun supermarket. Kemudian yang kedua, menarik dan tepat. Artinya, semua elemen yang memainkan peran dalam penataan produk harus tepat agar efek yang dihasilkan dapat diterima dan dipahami. Karakteristik penataan produk selanjutnya adalah sederhana. Artinya, pesan penataan produk ataupun display dapat dengan cepat diterima dan dipahami. Yang keempat, memiliki tema dominan. Artinya, perhatian, minat, dan daya tarik pengunjung toko meningkat ketika display produk menggunakan tema sentral tertentu. Yang kelima, rapi dan bersih. Artinya, display produk tetap menjaga kebersihan dan kerapian. Materi ketiga adalah tipe-tipe produk. Menurut Alma, dalam penataan produk dikenal 3 macam display, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, window display. Pemajangan barang dagang di etalase atau jendela toko. Manfaat dari window display diantaranya sebagai berikut. Untuk menarik perhatian pengunjung atau orang yang lewat di depan toko.
Kemudian, untuk menimbulkan minat beli terhadap barang dipajang. Yang ketiga, memperlihatkan jenis dan merek barang tertentu. Keempat, untuk memperkenalkan barang baru. Dan yang terakhir adalah menciptakan store image dan menimbulkan daya tarik terhadap keseluruhan suasana toko. Jenis penataan produk yang kedua adalah interior display, yaitu pemajangan barang dagangan, gambar, kartu harga, dan simbol-simbol di dalam toko yang terdiri dari merchandise display. Merchandise display terbagi menjadi open display, yaitu pemajangan produk di tempat buka sehingga calon pembeli dapat mengamati, memegang, dan memilih barang tersebut tanpa bantuan pramuniaga. Contohnya, barang-barang yang diletakkan di rak dan gondola. Bagian dari merchandise berikutnya adalah closet display, yaitu pemajangan barang dagang di tempat tertutup sehingga pengunjung hanya dapat mengamati, menghindari dari risiko kehilangan dan pencurian, contoh perhiasan. Kemudian untuk menjaga kebersihan produk, contohnya kue dan makanan. Bagian terakhir dari merchandise display adalah architectural display, yaitu pemajangan barang dagang dengan memperlihatkan cara penggunaan barang-barang tersebut. Contohnya, letakkan di kamar tidur. Kitchen set dipajang di sebuah ruangan yang menyerupai dapur. Kemudian tujuan dari architectural display adalah memberikan gambaran pada konsumen fungsi dan kegunaan produk sehingga konsumen tertarik dan melakukan impulse buy. Bagian kedua dari interior display selain tadi merchandise display adalah store sign and decoration, adalah tanda, simbol, lambang, poster, gambar, semboyan, dan sebagainya disimpan di atas meja atau digantung di dalam toko. Decoration pada umumnya digunakan dalam rangka peristiwa khusus seperti penjualan pada saat-saat Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah dialer display, adalah simbol atau petunjuk penggunaan barang yang dibuat oleh produsen. Tipe display yang ketiga adalah exterior display. Apa yang dimaksud dengan exterior display adalah pemajangan produk di tempat tertentu di luar toko dan di luar kegiatan usaha yang biasa digunakan. Banyak digunakan untuk tujuan promosi dan pengenalan produk baru serta penjualan istimewa. Contohnya, cuci gudang, diskon, pameran, hanya dipergunakan untuk kondisi penjualan tertentu. Fungsi dari exterior display adalah memperkenalkan suatu produk secara cepat dan ekonomis, membantu produsen menyalurkan barangnya dengan cepat dan ekonomis, untuk mengoordinasikan bagian advertising dan bagian merchandising, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Yang terakhir dari penataan produk adalah salary display, yaitu pemajangan produk melalui media lain dengan tujuan menarik calon konsumen terhadap produk yang dipajang. Contoh, memajang pakaian model terbaru melalui boneka model atau manekin. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Silakan sehubungan dengan materi yang ada di video yang mau bertanya, silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Anissa. Apa contoh nyata dari tujuan penataan produk yang intention and Apa yang mau membantu menjawab pertanyaan Anissa, silakan. Saya, Bu. Oke, Jaka.
Contoh nyata dari tujuan penataan produk yang attention dan interest ialah produk yang dijual harus ditata semenarik mungkin dengan warna yang bervariasi, hiasan yang mendukung tataan produk. Oke, itu jawabannya ya. Benar ya, si Zahra ya. Ada lagi yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan pada kegiatan diskusi kelompok. Ibu akan membagi kelompok menjadi dua, ya, dua kelompok pada pertemuan ini. Dan kelompoknya tetap sama seperti waktu kalian di kelas 10 ya, kelas 10 ya. Yang kalian kerjakan ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan, Ibu share di Classroom. Silakan dibuka, silakan kalian mendiskusikannya ya sesuai dengan kelompoknya. Untuk ketua kelompok silakan dikoordinir anggotanya untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, sekarang dipersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, Bu. Definisi penataan produk atau display. Menurut Ngadiman, display adalah tata letak barang dengan memperhatikan unsur pengelompokan, jenis dan kegunaan barang, kerapian dan keindahan, agar terkesan menarik dan mengarahkan konsumen untuk melihat, mendorong, dan memutuskan untuk membeli. Menurut Bu Cari Almah, display adalah keinginan membeli sesuatu yang tidak didorong oleh seseorang, tetapi didorong oleh penglihatan ataupun oleh perasaan lainnya. Menurut Widyaningsih dan Samsul, display adalah suatu cara pemajangan produk dan penataan produk yang diterapkan oleh perusahaan dengan tujuan menarik minat pelanggan agar melihat dan membeli produk yang ditawarkan. Bisa dilanjutkan dengan Nurul, Bu. Menurut William J. Salt, display adalah suatu cara mendorong perhatian dan minat konsumen pada toko atau barang dan mendorong keinginan membeli melalui daya tarik penglihatan langsung. Menurut Salt, dalam Bukhari dalam poster, display berarti usaha mendorong perhatian dan minat konsumen pada toko atau barang dan mendorong keinginan membeli dalam daya tarik penglihatan langsung. Sekian, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya, ada Esther dan Nurul yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok 2 yang ingin bertanya ya. Silakan. Saya, Bu. Jelaskan makna dari display yang sesuai dengan tujuan display. Display adalah suatu cara mendorong perhatian dan minat konsumen pada toko atau barang dan mendorong keinginan membeli melalui daya tarik penglihatan langsung. Itu, Bu, jawabannya. Ya, benar ya. Kita lanjut ke kelompok 2 ya. Ada kelompok Sianet, silakan. Tujuan penataan produk A. Attention dan interest. Artinya, display produk harus menarik perhatian. Produk ditata sedemikian rupa sehingga setiap pengunjung yang melihat penataan produk langsung tertarik untuk mendekat agar menarik dan memancing minat pengunjung. Biasanya digunakan warna dinding, hiasan, dan tata pencahayaan yang sesuai. Desire and action, artinya display diharapkan dapat memancing keingintahuan, mendorong orang untuk masuk ke dalam toko, dan pada akhirnya membangkitkan hasrat untuk memiliki produk. Kesan terhadap display harus benar-benar menggoda pengunjung toko untuk masuk ke dalam toko, melihat secara terperinci produk yang ditampilkan, lalu bergerak untuk membeli. Ada desire, hasrat untuk mengetahui lebih dalam hasrat untuk memiliki, lalu action, keputusan untuk membeli. Oke, silakan dari kelompok 1 yang mau bertanya. Apa yang harus dilakukan agar konsumen mau membeli produk yang kita pajang? Silakan kelompok 2 menjawab. Saya, Bu. Display diharapkan dapat memancing keingintahuan, mendorong orang untuk masuk ke dalam toko, dan pada akhirnya membangkitkan hasrat untuk memiliki produk. Oke, itu jawabannya ya. Oke, berakhir
diskusinya ya berakhir sampai ke presentasi. Dan Ibu lihat kelompok 1 lebih bagus ya pada pertemuan hari ini. Ya, kelompok 2 juga bagus, tapi untuk selanjutnya ya dipertahankan dan ditingkatkan untuk melakukan presentasi yang lebih baik. Oke, kita sudah mengakhiri dari presentasi, maka kita akan menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Silakan, siapa yang duluan untuk memberikan kesimpulan? Kelompok 1, Bu. Oke, silakan. Kesimpulannya adalah penataan produk atau display merupakan salah satu aktivitas terpenting dalam keseharian operasional pengelolaan sebuah toko. Output yang dihasilkan dari aktivitas tersebut mempengaruhi tingkat keberhasilan penjualan di dalam toko. Oke, dilanjutkan. Silakan. Kesimpulan kelompok 2, tujuan penataan produk ada 2, yaitu attention dan interest. Yang kedua, desire dan action. Oke, benar ya, itu kesimpulan yang bisa kita tarik pada pertemuan ini. Oke, untuk refleksi pembelajaran hari ini, silakan kalian mengisi refleksinya, ada linknya Ibu share ya, di mana kalian isikan di sana apa yang menjadi kelemahan dari proses pembelajaran kita hari ini. Agar apa? Agar pada pertemuan berikutnya ada perbaikan ke arah yang lebih baik. Oke, selesai untuk mengisi link dari refleksi. Untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi hari ini, ya silahkan untuk menjawab tes evaluasi yang linknya juga Ibu sudah share. Nah, kalau susah buka link bisa buka di classroomnya juga ada di sana. Ya, tes evaluasinya untuk pertemuan pertama ini. Silakan dijawab. Oke, selesai mengerjakan tes evaluasinya ya. Untuk pertemuan berikutnya, ya pertemuan kedua, nah materinya nanti akan Ibu share di classroom, yaitu tentang apa? Tentang syarat-syarat penataan produk ya. Kemudian tentunya syarat-syarat penataan produk tentang produk food, non-food, fresh, dan kosmetik ya. Dipelajari pada pertemuan yang kedua. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya, pada baiknya berdoa ya. Silakan dipimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak Marija sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, Ibu mengingatkan kembali ya untuk tetap menjaga kesehatannya. Kenapa? Karena saat ini kondisi tidak aman. Kita berada pada level 4. Pemaparan dari COVID-19 semakin meningkat ya, dengan adanya paparan dari virus COVID-19 ini yang berjenis baru, yaitu varian baru Delta, itu sangatlah ganas ya, tidak mengenal usia dan juga dia tidak mengenal orang itu sudah disuntik vaksin. Kalau terkena maka akan terkena atau terpapar. Tetap jaga kesehatan Anda dengan tetap melakukan yang namanya prokes, protokol kesehatan. Oke, terima kasih sudah bergabung dalam room ini untuk mempelajari mata pelajaran penataan produk. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.